Angel, apakah akan ada banyak informasi yang kita bisa berikan? Kalau Atau tidak? informasi sih enggak sih, tapi saya memberikan informasi pun ataupun pertanyaan Cijel. Apa tuh? Microboy belum dimainin. Oh iya, ini banyak banget ya kayak pertanyaan-pertanyaan dari viewers gitu di kolom komentar. Dan tiba-tiba tadi Iya. berderinglah handphone saya. Oh ya, kenapa tuh? Iya, tiba-tiba ada yang ngechat. Kaget kan ada yang ngechat. Wow. Ternyata dari ini manajernya Persivos. Oh ya, Bang Gun ya. Bang Gun. Bang Gugun katanya bilang Iya. gini. Ini gue langsung bacain aja isi Oh chatnya ya, boleh, ya, boleh, biar boleh. nggak salah paham ya. Yes. Pokoknya intinya, Cowboy gak main karena lagi balik ke Semarang. Karena lagi berduka ada anggota keluarganya yang meninggal kemarin. Itu isi chat dan informasi dari Bang Gugun. Jadi buat teman-teman semua, kita doakan saja semoga Microboy segera selesai dan semoga apapun itu kendalanya bisa Amin. cepat selesai. Dia Ya. bisa kembali semangat juga untuk masih bisa mendapatkan bagian bermain di PMPL juga. Jadi turut berduka cita juga untuk Nisar ya, Bisa. Microboy dari Persija. Bos, kita sedikit berbalik lagi untuk ke dalam game. Untuk Rangel game yang kedua, dalam pertemuan sudah terlihat informasi, namun senjata yang dimiliki dari Jar Jar ini senjata yang belum bisa membantu dia memadai tembakan ke area lebih jauh lagi. Apa tadi juga kita melihat bahwa playernya itu masih berada di area udara. Dengan menggunakan vektor itu ya fire spree-nya tidak terlalu jauh dan pasti bakal jatuh di dekatnya juga. Oh, jatuh ya. Iya jatuh. Tapi bukan bidadari kan? dari Kau langit. bidadari. Jatuh. Beda ya? Aduh. Beda jatuhnya. Tapi memang kalau kita ngebahas untuk di match kali ini di Erangel, di mana dari garis pesawatnya tadi menarik dari bagian Primos menuju ke arah utara ya, di sekitaran dari Severny, penyebarannya cukup merata. Mungkin di area scrappingan aja sih, yang kayaknya bakal ada banyak sekali pertemuan-pertemuan, apalagi mengingat ini grup C itu nggak main ya. Iya. Grup C tidak main berarti tidak ada 21 NFT, Persija EVOS, lalu GPBR dan juga Glue. Berarti secara otomatis dari Yasnaya Poliana ini bakal kosong, Iya. ya kan? Yasnaya kosong, lalu dari Milta Power kosong juga. Kemudian juga dari GPBR itu dia ngambil area sekitaran Gatka itu kosong juga. Jadi banyak sekali spot-spot yang sebenarnya bisa dijajah oleh tim lain yang bermain di match kali ini. Yes, betul sekali. Jadi ini juga tentunya tim-tim yang bermain ini mereka sudah bisa membaca keadaan untuk di setiap match yang ada. Kalau grup ini yang bermain, kompon mereka seperti apa, potensinya seperti apa juga, apa bisa dimainin ataupun tidak. Namun di area-area sekitaran Severny, pinggiran dari Severny juga terdapat ada permainan juga antara dua tim. Namun RF juga sudah terlihat dan langsung dibuka dari seorang Cleon. Dengan begitu jauh cuma memberikan sebuah gertakan ataupun informasi, jangan lagi datang ke area kita. Kalau mau perang ya silakan datang, kalau enggak ya udah cari tempat lain aja gitu. Ya, lebih ke arah tembakan zoning out lah ya, Ya, seperti itu yang tadi dilontarkan oleh Cleon itu sendiri. Dan tadi memang ada usaha untuk mengambil vehicle yang dilakukan oleh teman-teman ARF. Kamera bergeser kali ini menuju ke arah Pick Me. Pick Me. Ini adalah salah satu tim yang pendatang baru ya, Iya, pendatang betul. baru. Kemarin tuh hampir mereka bisa lolos jalur PMNC. Hampir. Tapi kan disalip sama RRQ. Ya betul. Akhirnya RRQ lah yang mendapatkan slot dari PMNC dan tadinya gue pikir Pick Me ini menyerah begitu saja. Tapi tidak. Tapi ternyata tidak. Mereka langsung mengambil slotnya Onyx ya kan? Iya. Pick Me dari Landak berganti ke Babi. Babi. Kalau suara Babi gimana Cijel? Kenapa harus gua ya? Kalau saya sih tahu sih suara Babi. Ya mendingan lu aja yang contohin. Aduh. Kayaknya Pas ya? gue yakin cuma satu apa? Apa tuh? Kolom komentarnya isinya caster cringe. Iya pasti tuh. Emang ini caster cringe. Udah itu Waduh, doang. pokoknya itulah netizen kita. Tapi nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Itu yang Dicari kita kan? senang. Iya. Iya, itu yang dicari. Itu yang dicari ya cacing. Biar cringe. Biar cringe. Biar cringe, terus biar kolom komentarnya tuh rame, biar siapa tahu kita tuh bisa jadi trending nomor 1 lagi gitu kan. Iya, karena 2 hari ini udah trending kan Iya, Cijel. kena mental aku tuh. Aku juga kena mental tekanan ini, nge-cast dalam tekanan ini. Aduh kalau nggak trending, gimana nih ya? Apalagi Gimana trending 1, coba ya? kalau 2, 3 gitu ya kan. Iya. Ini 1 bos. Aduh. Jadi ya semoga ya kita bisa bekerja sama Iya. juga teman-teman. Tolong dibantu ya Tolong di tap-tap dibantu. layar. Bukan. Tetap layar. Kalau YouTube enggak. Oh kalau di YouTube harus Pencet like. pencet Pencet like. like ya, pencet tombol subscribe. Subscribe, Subriker. Aduh. Kalau di Facebook juga share, yaitu like juga. Pokoknya ramaikan juga dan
kalian punya julukan-julukan masing-masing ataupun hashtag masing-masing juga untuk tim kesayangan kalian, seperti kalau Voin ini kan gacor sekarang. Poin gacor ya. Voin gacor. Ini gokil sih Voin. Sejak mereka ganti hashtag, ganti jersey, ganti warna logo. Ini kayaknya fungsinya tuh bagus banget di Voin. Mereka nih gacor, Ya. apalagi mereka juga dengan jersey baru ada lakban, membuat mereka tuh selalu menempel dengan poin-poin yang banyak nih. Poin-poin banyak, akhirnya menempel di Dinding, di dinding, menempel di meja. diam-diam merayap, datang seekor Loh, piknik mendingan diam-diam merayap, daripada diam-diam selingkuh? wow, siapa itu? Gak tahu ya. Gak tahu ya kan, sejauh tahu ini ya. gak ada lah ya kalau di Nggak dalamnya ada. gak ada yang selingkuh ya kan. Nah, emang kita Ya. lagi ngebahasnya tim aja ini. Gio juga Iya. salah satu player yang naik kelas ya kan. Naik kelas. Iya ada apaan tuh tiba-tiba ada yang taruh jari di depan mulut. Kayaknya abang itu tidak terlalu berbeda jauh dengan pembahasan yang kita baru saja Ya udah. lupa. Kita fokus ke yang layar Iya, aja. Ini Gio. Gio ya, kita Iya. ngomongin Gio juga sama teman-teman BMW lainnya. Gue melihat dari BMW ini ya, Iya. untuk di season kali ini dan di hari ketiga, sampai hari ketiga, belum adanya perubahan baik gitu loh yang ditunjukkan dari BMW itu sendiri. Padahal kalau kita lihat dari line up-nya juga dari BMW sebenarnya ada player-player yang bisa dibilang udah punya pengalaman banyak gak sih? Kayak contoh Flykido. Flykido, Ya kan? betul. Dia dari 21 Esport, pernah bermain di zone juga. Bahkan dulu tiki-takanya Flykido sama Mineral Mineral, tapi pada akhirnya mereka meleleh juga. berpisah. Berpisah ya kan, karena Mineral itu kalau tidak dikasih tempat yang bagus ataupun sedikit bocor aja dia akan meleleh ke tim lain. Bener, netes juga ya, netes dikit. Apalagi ini Ambone ini netes dikit. Kok baru connect. Air kan Iya, maksudnya netes kan. dikit. Iya, Kenapa netes dikit tuh? Berarti tidak terlalu bocor ya? Iya, tidak terlalu bocor, bener. Kalau netes banyak tuh yang benar-benar Bocor. bocor ya kan. Aduh. Tapi tadi kita sempat sedikit melihat untuk Ambone ya Cijel ya. Kenapa Ambone? Belva yang dulunya pernah memperkuat tim Eagle 365, setelah itu juga dia bergeser lagi ke menjadi coach di ARF dan terus kembali lagi menjadi player. Jadi ya Belva ini sebenarnya Apa? sudah punya banyak gudang ilmu juga sih, pengalaman. Ya, saya Akhirnya dia bisa setuju. menerapi juga dengan ilmu yang dimiliki oleh dia terapkan di jadi coach, dia bisa membawa ke dalam game juga nih Cijel. Ya, untuk permainan dari Kak Gendra ya, malah Iya. di luar ekspektasi kita gitu loh. Dimana banyak yang menyangka, oh ini Kak Gendra nih kayaknya nggak bakal perform sih gitu Iya. kan. Tapi ternyata dengan mendatangkan si Ambone, terus ada Moskow, ada Leons juga kan, Leon DZ yang Iya. bukan Leon Pang. Kalau Leon Pang kan ada di Glue. Iya, betul. Yang ini Leon DZ. Dan ternyata mereka tuh bagus gitu untuk di 3 hari ini. Dengan pengumpulan udah 55 poin dan mereka berada di papan tengah. Iya betul, dan ini Boom ini bisa menjadi tim pertama yang menyentuh 100 poin untuk di 3 hari PMPL ini. Kelindes. Namun Jesse secara tidak langsung melihat satu Wow. player dari BNW Gio yang sedang rebahan manja di Wow. tengah perbukitan tipis langsung digiling mendapatkan poin pertama. Bahkan first blood juga didapatkan dari Enkins. Tim yang ya 2 hari ini juga mau dikatakan belum terlalu baik untuk mereka juga. Namun mereka tetap untuk step up belajar dari bolong-bolong mereka di hari pertama dan kedua. Bahkan kalau hari ini Enkins juga masih belum perform, mungkin mereka harus belajar dari pepatah Thailand sih Jol. Oh gimana pepatah Thailand tuh? Ya tuntan lah sau. Minang ding lakang kinang suang. Gue bales, gue jawab. Lu kan kasih pepatah. Apa tadi? Minang ding lakang kinang suang. Pakai rendang. Oh, mau ai. Moai itu Thailandnya? Wah aja. Aduh, ini Bing, tambah banyak ini caster cringe ini. Udah. Aduh. Jangan, gue takut bahaya. Ya, kita bahas lagi. Tadi kan kita udah ngebahas tadi ada Flykido. Nah, ini dia Mineral ya, yang ternyata masih ada dan bermain di sini seorang Super Manggis. What? Gila itu nempel banget pelurunya dan bahkan ada bantuan juga dari Zwavel untuk menembak 2 player dari Boom. Tiba-tiba menembak, Boom sama sekali tidak sadar bahwa memang ada yang mengintai rotasi mereka, bahkan ada follow up lanjutan juga. Yuhai, Satar, berempat mereka semua beriring-iringan dari Red Villains mencari di manakah 2 player Boom Esports lainnya, Wah, Reski. itu tracking memang benar-benar Ryzen ini belum habis Cijel, malah tambah menyala lagi nih performa dari seorang Ryzen. Dia sudah rehat 2 season Cijel, Iya, tapi dia masih setahun. tetap masuk dalam top 6 Terminator all time. Makanya 365 hari dia tidak kompetitif. Asli. Masih main PUBG tapi tidak kompetitif. Iya, sempat cuma di SEA Games. Iya, dan mereka
bukan mereka, dia masih tajam gitu loh. Gue jujur ya, gue Iya. jujur aja gue sempat meragukan gitu loh dengan Betul. performance Ryzen yang maksudnya wah dia udah rehat setahun gitu kan. Apa iya dia bisa setajam dulu, tapi ternyata dia buktikan dan kali ini memang ajang pembuktian. Gue bisa bilang di PMPL Spring kali ini Iya. adalah ajang pembuktian. Kalau untuk BTR Red Villains ini adalah pembuktian seorang Ryzen ya. Ryzen betul. Ryzen dan Yuhai. Yuhai betul. Ya, ini pembuktian mereka. Tapi kalau kita ngomongin tim lain kayak Genesis Dogma, pembuktian apakah mereka bisa survive tanpa adanya Satar? Nah itu dia termasuk juga kuncinya tuh. Ada lagi 21 NFT, pembuktian apakah dia bisa bertahan tanpa adanya Swavel? Karena ini adalah season yang dimana big transfer atau mega transfer itu terjadi, Reski. Mega transfer. Iya mega, nggak usah, jangan bercanda. Reski, Enggak kan saya tanya. gue lihat muka lu, Iya. stop. Oke. Jangan. Oke, jangan ya kan. Jangan. Sampai situ memang benar-benar kemarin itu big transfer Cijal ya. Iya big transfer mega. Iya jangan ngomong mega lagi, gue takut. Ini apa namanya? Transfer besar. Iya, transfer besar-besaran Iya. yang membuat semua tim itu sampai berekspektasi tidak sabar untuk Bang kapan PMPL Bang? Iya. Bang kapan PMPL mulai Bang? Waduh, memang dan hari ini juga terjawab dengan saya yakin ada beberapa yang sudah terpenuhi ekspektasi mereka, ada juga yang belum nih. Ya itu justru makanya kan dijalankan 10 hari di sini. Apakah nanti ada hari di mana mungkin kayak tim alter ego nih, ekspektasi dari kita semua belum tercapai atau Ya. Persija EVOS di mana ekspektasi kita semua belum tercapai gitu kan untuk pendukung-pendukung atau mungkin yang di papan-papan bawah ya tadi ada BNW, terus juga GPBR, ada Enkins. Pokoknya tim-tim yang berada di papan bawah ini pasti kan supporter-supporternya ini berekspektasi kan. Iya, betul. Pengen gitu loh ngelihat mereka juara, pengen ngelihat mereka bisa angkat piala. GPX juga, Genesis Dogma juga masih berada di bagian bawah, belum bisa keluar dari zona neraka. Yes, betul sekali. Apalagi juga sekarang beberapa tim ini juga dengan memainkan atau mendatangkan beberapa player juga dengan dari satu daerah mereka juga seperti kalau dari Genesis Dogma kan full Manado, Iya. Pikmi full Jawa Tengah. Tapi menurut saya memang bagus dari secara komunikasi, tapi itu tidak mendapatkan persentase yang cukup besar menurut saya. Gimana tuh Balik lagi, maksudnya? semua player kalau sudah masuk pro player atau profesional player, Cijal, sebenarnya mereka ini mau komunikasi pakai bahasa Indonesia pun tetap lancar. Balik lagi ke pribadi player, mereka ini mentalnya sih. Ngerti. Jadi bukan berarti masalah di bahasa daerah Iya, lah ya. betul. Tapi memang gue setuju dengan tim daerah Pride ya. Iya, betul. Antara dari player Pride-nya atau tim Pride-nya atau tim asalnya gitu Iya. kan. Kayak tadi kita bahas juga tadi kan dari Genesis Dogma itu Sulut atau Sulut. Manado ya Sulut kan. Pride, ya. Ada juga Dewa United ya kan. Dia juga Betul. Sulut. Makanya kan mendatangkan pemain dari teman-temannya juga Iya. yang merupakan adanya si Daibot ya kan. Yes, betul. Freeze. Terus juga kayak tadi Enkins, Enkins, Papua. Papua. Terus Kalimantan sama Makassar tuh ada HFX sama 21 NFT. Terus tadi Jateng udah dibahas ada Pikmi, ada Void. Ada Void. Nah, ada juga Jawa Barat, ada Blue dan juga GPX. Yes, betul. Itu dari Jawa Barat full ya. Full banget juga, bahkan mereka juga akhirnya ingin mengambil komunitas-komunitas mantan mereka juga, dan saat ini sebenarnya udah lumayan terjalan sih permainan mereka, tinggal ya namanya ada player pendatang baru tuh tekanan itu pasti ada, Cijal. Apalagi ada. ini di kasta utama di nasional, dan saat ini juga kita bakal melihat gesekan sudah mulai terjadi lagi antara Genesis Dogma dengan poin yang baru saja mendapatkan winner chicken dinner di game yang pertama. Sunhawk langsung saja ditabrak, namun HP bar dari Void belum terlalu maksimal, setengah darah mereka karena mereka baru saja mendapatkan tembakan setelah mereka melakukan rotasi tadi. Namun di bagian sisi lain Nichil dan juga Daibot ditangkap. Follow up datang dengan begitu cepat dari bagian belakang. Rumah 12 bakal menjadi rumah yang berdarah saat ini. Saksi dipegang oleh Rumah 12, bahkan through the window dari Lizer. Putra Pitoy berhasil untuk mendapatkan satu, tapi adanya peluru nyasar dari bagian belakang juga menembaki Lizer. Panik nampaknya, Morph join the fight dari bagian kejauhan. Oh no, Genesis Dogma dalam bahaya. Putra Pitoy low health parah, perlu ketenangan untuk melakukan healing, tapi Alpha sadar sudah melemparkan sebuah net ke arah bagian dalam. Darahnya langsung habis lagi, and it's time Morph join the fight juga, tapi Alpha dengan DPS-nya 1v1 kali ini dimenangkan oleh Genesis Dogma Kids. Lizer, jangan cepat puas dulu Lizer, karena bakal datang lagi bencana. Morph bakal langsung memberikan sebuah follow up juga. Hexas, ajang pembuktian. Salah satu bocah dari Boom ID sebelumnya dan sudah mulai masuk ke arah bagian dalam, berusaha untuk mencari kembali di mana mangsa-mangsa yang bisa dia makan. Lizer masih bertahan, masih rebahan aja. Kalau kata Sanskui, rebahan adalah kunci, tapi mobilnya meledak dan Lizer pun
sedangkan Morphla yang mendapatkan keuntungan paling tinggi. Third party Israel, benar-benar Morph datang di waktu yang tepat. Mereka melihat bagian fit elimnya juga, tembakan yang cukup terdengar dengan mereka dan akhirnya mereka juga mendapatkan walaupun cuma satu elim tapi sangatlah bermanfaat untuk mereka bermain di new era dengan new system juga saat ini berlanjut dari Kagendra yang ingin menjaga pintu masuknya dari tim GPX. Belum tahu saat ini GPX mau keluar seperti apa, namun GPX juga memberikan tekanan balasan. Ada permainan juga dari bagian area atas dan Rosemary dari Alter Ego yang baru saja bermain join di grup ataupun di match yang kedua. Rosemary bakal menjadi player pertama lagi yang tertangkap dari Alter Ego. Bahkan dari Alter Ego tersisa satu player last man standing, Cijelly. Alter Ego lagi cosplay jadi Ea. Betul. Ya. Lagi cosplay jadi Ea nih ya kan. Dan kalau kemarin Sanskoy bilang ini bukan Alter Ego Ares, katanya yang lagi jadi Alter Ego Aces. Aces. Wah. Waduh, keras nih Sanskoy mulutnya sekarang ya. Lagi mode Alter Ego Aces nih ya kan. Tapi kaget loh, gue bener-bener gak ngerti sampai sekarang tuh masih belum bisa bounce back lagi dari Alter Ego. Kayak apa ya, mungkin karena ekspektasi kita semua Betul. kali ya, kayak terlalu tinggi sama Alter Ego jadinya dia menanggung beban tinggi. Tapi menurut gue pribadi, kalau lu udah seorang profesional tim atau profesional Yes, player, betul. itu bukan halangan. Itu malah menjadi sebuah challenge yang harus lu hadapin sebagai pribadi individual atau as a team. Yes, aku juga pernah dengar kata-kata itu juga. Belum pernah, kemarin saya baru dengar mau sebagus player apapun, dia mau seterkenal apapun, tapi kalau dia underperform, ini kompetisi bro. Lu jelek, out. Iya Gitu. benar. Betul. Karena kita objektif aja Objektif, gitu kan. betul. Semua itu pembuktiannya adalah di panggung utama atau di main utama. stage-nya, yaitu ya ini PMPL itu sendiri ya kan. Dimana kali ini juga kalau kita lihat bisa keempat, what a nice spray dari agensi. Tapi ternyata dibalaskan juga oleh kawannya lagi. Kagendra kali ini cukup terjepit, tapi tembakan dari seorang Flyboy cukup tajam menuju ke arah satu player kembali dari HFX ditumbangkan. Dua player down dari Kagendra, Leon DZ dan juga Aduh, Boker perlu diselamatkan, tapi ambone darahnya low banget. Bahkan dari Flyboy mendapatkan kembali tembakan menuju ke arah Hexes dan temannya. Through the smoke, tajam banget dari seorang Flyboy. Sangat tidak terkira, tapi ternyata lagi dan lagi kita melihat bagaimana adanya third party dari HFX juga join the fight lagi. Dan third party malah ini tadinya mereka memang lagi fight tapi diganggu sama Morph. Wow, ini benar-benar banyak yang terus join karena ini benar-benar juga menjadi jalur untuk semua bisa mendapatkan area circle. Ada beberapa tempat yang bisa dimainkan, namun posisi dari Kagendra benar-benar terjepit. Mereka cuma bisa bermelakan satu buah pohon untuk menjadi kepada mereka, bahkan dari bagian high ground juga. Dari Bigatron Rise mencoba nyari ke bagian bawah. Morph dalam bahaya, apalagi kalau Super Manggis sudah mengokang granatnya dikirimkan ke bagian bawah. Ada asap dan juga beberapa portingan namun belum terkonek. Dan Rise masih cukup tenang untuk memantau lagi. Masih ingin melakukan spray down ketimbang memainkan utility. Nah ini sedikit bahaya ya kalau kita lihat untuk Morph. Bukan sedikit lagi, malah bahaya banget. Kalau mereka tidak punya asap, tidak punya smoke, itu bakal terlihat Betul. dengan sangat jelas oleh Wow, Bigatron Cicil. Red Villains. Dan bahkan zonanya menuju ke arah Bigatron Red Villains. Ini enak banget, mereka udah split 2-1 di bagian atas. Kehilangan satu player Yuhai bukan masalah, tapi di sini dari Zai tembakan bertubi-tubi menuju ke arah teman-teman dari HFX. Satu down kembali, tersisa dua saja, Sinon dan juga Mineral. Sinon lagi berusaha untuk mengeker kembali ke arah lawannya, Morph di depan sana. Sementara di bagian belakang dari Sinon ini terbuka, jadi bisa dibilang cukup bahaya Sinon untuk kalau dia nggak aware dengan bagian belakangnya. Ya betul sekali, dia tetap ingin menaiki ke bagian area atas, mempertinggi lagi visionnya. Namun through the smoke dari seorang Frenzy, ada join juga dari bagian belakang Dewa United. Kenos mendapatkan momentum memanggil teman-temannya untuk join juga, mendapatkan beberapa puli-puli poin lagi. Tembakan terus menerus dan dihukum oleh utility dari Morph. Morph benar-benar menyala dan bahkan Bigatron hanya cuma menyimak saja. Biarkan adik-adik di bagian lower ground fight dulu. Iya, ini Bigatron lagi on top ya kalau bisa Iya, kita betul, bilang. on Karena top. dia udah ada di bagian high ground, dia tinggal nontonin aja HFX. Terjepit, tersandwich. Dewa United langsung meninggalkan seorang Wow, Ucup, Rocky. diutus Ucup untuk mencari. Tapi Pak Guru Rocky pun tertangkap oleh Ryzen di bagian atas. Dan bahkan Dewa United bakal selonong boy aja menuju ke arah bagian depan. Terbakar boy! Dan bahkan ternyata bakal ada tembakan juga. Dan HFX pun rata dipulangkan oleh Dewa United. Wow, tapi sejauh ini juga dari Bigatron harus tetap menjaga badan mereka karena posisi mereka juga ingin diambil oleh semua tim. Bahkan mereka juga harus menyadari ke bagian sisi belakang. Ada Enkins dan juga GPX.
yang dimana juga tadi FJ sempat meledak dari kendaraan namun masih berhasil diselamatkan lagi. Ada BNW yang ingin join. Oh my FJ masih melakukan proning saja karena begitu cepat granat yang datang dan on point dari Enkins. Enkins ingin menyapu bersih terlebih dahulu GPX baru. Ini kayaknya mereka belum menyadari nih adanya BNW di bagian sisi kiri mereka. Kayaknya ya, karena kalau kita pantau mereka memang lagi fokusnya ke satu titik aja. Tapi sementara satu tim juga kembali dipulangkan dari GFX tidak membawa pulang poin sama sekali. Dimana tersisa 11 tim saja kali ini. Tidak ada banyak tempat yang bisa diisi kembali. Mereka harus saling menumbangkan satu sama lain. Bahkan di arah jam 11 masih berkutat dengan 3 tim yang sama. Masih ada Enkins, masih ada Aura dan juga BNW. Satu player terpantau di depan sana sudah mulai ditumbangkan juga Aura. Hans Forius sudah mulai membuka tembakannya menuju ke arah satu player. Flykido tidak berdaya. Bahkan adanya tembakan-tembakan lain lagi di luar sana. Dewa United melawan Morph dan Morph pun pulang. Hanya membawa pulang 6 poin. Wow. Alter Ego sudah terpulangkan dan kita bisa melihat juga tadi Aura sudah mulai join mengisi area perbukitan samping ladang dari Pochinki. Namun masih begitu panas juga di bagian area pinggiran dari playzone. Ada terdapat ARF dan RRQ yang masih bermain di bagian area gorong-gorong. Untuk menunggu waktu yang tepat mereka cuma sedikit bergeser ke bagian area circle. Namun ketika pergeseran mereka cukuplah terbuka. Tidak terlalu banyak space untuk menjadi coveran mereka juga. Dan mereka untungnya saja masih mempunyai beberapa kendaraan untuk membantu mereka berotasi lebih cepat ketimbang tim-tim yang lain yang sudah mulai aktif melakukan fight. Aura bersama Enkins. Yes, masih berkutat ya 3 tim tersebut, belum ada yang dipulangkan sama sekali. Bahkan ternyata dari Enkins di sini sudah take down satu player Jazzy. Perlu diselamatkan tapi Pikmi juga join the fight masuk dari satu sudut yang sama. Mikes pun ditangkap oleh seorang iFix. Masih belum berdaya nampaknya 8 tim tersisa, 8 tim bertahan. Semuanya kesulitan nih kalau kita lihat untuk bisa masuk ke dalam zona. Bahkan semuanya pincang, hanya Pikmi saja nih yang masih lengkap dengan 4 player, Reski. The Real Barbar Cijal baru stage 5 aja. Sisa 7 tim, ini luar biasa sekali di new era saat ini. Benar-benar kita mempunyai tontonan yang tidak terelakkan. Semua momen kita bisa lihat dengan secara waktu yang begitu cepat. Sekarang juga RRQ berhasil keluar dari bagian gorong-gorong Pochinki. Sedikit bergeser ke area pos yang sendirian saja di area tengah ladang. Bawahnya bukit. Mereka mendapatkan satu knockout ke area Dewa United yang dari tadi akhirnya lolos dari gempuran antara Morph dan juga HFX. Dan bahkan dari Dewa United perlu melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Cukup tenang nampaknya. Dari seorang Freezy tadi kita melihat lagi berusaha untuk membangkitkan seorang Ucup, tapi zona sudah mulai bergerak. Tidak banyak waktu yang mereka miliki. Freezy harus mengambil mobil terlebih dahulu. Ketenangan yang cukup apik ditunjukkan, tapi RRQ satu persatu player-playernya berada di dalam bahaya. Ketar-ketir nampaknya untuk RRQ, apalagi dari Dewa United perlu masuk, mereka perlu menabrak ke arah bagian depan, tapi Freezy tertangkap kembali oleh seorang Ryzen. Positioning on top yang enak banget dari Bigetron Red Alliance membuat mereka bisa nyayur ke kiri depan, kanan belakang. Wow. Masuk semua Cijel Iya, untuk masuk informasinya semua. Cijel. Bahkan juga saat ini Pikmi menjadi tim yang saat ini masih jumlah 4 player mereka masih aktif. Mereka ingin menyapu bersih terlebih dahulu dari tim Aura yang sudah mulai tertangkap satu player. Namun kayaknya sedikit lagi mereka bisa mendapatkan trade knock yang terjadi karena satu player dari Pikmi juga low HP. Namun Aura dibersihkan dengan begitu cepat, tidak terlalu lama, dan Pikmi kembali mengumpulkan poin-poin lagi untuk mereka. 5 tim tersisa dengan 13 player yang masih aktif dan Bigetron masih stay strong di bagian area high ground. Bahkan Ryzen ataupun Sata dikirimkan sedikit turun ke bagian bawah ngeflank untuk mencari lebih informasi ataupun bisa membestep atau memotong rotasi dari pergerakan tim RRQ. Yap, dan bahkan Pikmi masih lengkap ya. Dari tadi belum ada satupun player-player dari Pikmi yang terculik sama sekali. Tapi ternyata Nerfeko tertangkap oleh seorang Bumiyami. Masih berada di bagian pinggiran zona juga. Boom! Hanya tersisa 2 player, tapi dengan adanya sebuah compound, sebuah rumah yang menjadi keuntungan dia untuk mengganggu siapapun yang dia lihat. Tapi Jobrenki terlalu lama, dia nge-pick off. Akhirnya ditangkap juga oleh ARF dan ARF kembali dipulangkan. Hashtag 5 untuk ARF, 4 tim tersisa, 4 tim bertahan. Masih ada waktu 40-an detik atau 38 detik sekarang ini untuk sampai circle 7 ke reveal. Fix ini Cijel, boom, menjadi tim yang menyentuh 100 poin pertama juga. Waduh. Karena dia masuk dalam late game lagi, 4 tim tersisa saat ini, namun belum tahu Bigetron. Walaupun saat ini mereka dari tadi memenangkan beberapa fight terus, menyayur juga ke area lower ground, namun lawan mereka masih sangatlah sulit. Ada Boom yang masih bertahan dengan 2 player dan juga dari Pikmi bahkan masih lengkap dengan 4 personil. Nah,
Itu yang menjadi keuntungan untuk Pygmy ya. Yes. Karena sebagaimana yang kita tahu, kuantitas player akan selalu menjadi advantage utama untuk di late game. Banyak pertukaran player yang bisa dibayarin oleh teman di belakangnya yang membuat mereka bakal menjadi lebih unggul untuk fight-nya. Bahkan Pygmy sudah mulai setup melebar. Kita melihat ada beberapa sudut dan sisi, 4 susu kayaknya ya, atau 3 susu, 3 sudut 3 sisi yang diambil oleh Pygmy itu sendiri. Bahkan mereka bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak, kiri kanan depan belakang mereka kuasai, bahkan 2 player dia tinggalkan di bagian belakang guna untuk menjaga jangan sampai terbackstep, dan lawan-lawannya semua numpuk di satu area yang sama, yaitu dari timur. Yes, ini sekarang yang menjadi duri dalam sendok ini adalah RRQ Mort. Kalau pergerakan Boom ataupun Bigetron sedikit offside, dia bisa culik at least 1. Walaupun dia juga nanti bakal dipulangkan. Iya. Tapi setidaknya melumpuhkan lagi, menarik kaki dari tim-tim lawannya. Seenggaknya tidak sia-sia gitu loh Yes. ya. Ada 1 poin yang bisa didapatkan. Dan itu ya tinggal tunggu waktu aja kapan Mort akan membuka badannya. Tapi sejauh ini kita melihat bagaimana dari Pygmy sadar bahwa di seberang sana memang ada lawan yang perlu dilumpuhkan juga. Seorang Vexy memberikan beberapa tekanan, beberapa pressuring fire menuju ke arah Bigetron Red Alliance, dan bahkan dari Red Villains, sorry maaf Villains. teman-teman. Ya, Red Villains, dan bahkan dari Red Villains juga kita melihat mereka harus bergerak masuk. Tapi kalau mereka bergerak masuk sekarang, itu bakal terbuka posisinya. Nah, makanya sekarang mereka tuh lebih kayak tenang, memanfaatkan setiap tipisan circle Cijel. At least kalau tidak termakan oleh busan, mereka masih bisa maju tipis-tipis ketimbang mereka langsung yolok ke bagian lower groundnya, bisa dipotong juga. Apalagi kita belum tahu, late game stage 7 ini mereka utility-nya masih banyak ataupun tidak. Takutnya semakin sudah dipakai dari awal-awal, Asap sudah tidak punya lagi. Apalagi tadi mereka menang fight tapi tidak ada looting box, jauh dari mereka Cijel. Oh iya, mereka lebih ke arah motongin orang dari bagian bukit ya. Betul. Itu yang mereka lakukan sedari tadi. Tapi Boom, ini tadi sempat dibahas oleh Reski ya. Konsisten gitu loh. Konsisten gameplaynya. Even mereka tersisa 2, tapi tetap aja nih hashtag 4. Mereka masih bertahan. Mereka masih ada juga. Dan semua player, semua tim yang berada di circle ini, tidak ada yang mau langsung gerasak-gerusuk. Mereka semua benar-benar nungguin sampai zonanya terbuka. Karena ini lagi momen pengecilan zona. Ya, tinggal tunggu saja pergerakan circle ke bagian mana, berpihak ke area tim mana. Namun pergerakan Mort akhirnya tertangkap dari seorang Ponbit. 3 tim tersisa, Bigetron, Red Villains, Pygmy, dan juga Boom. Spray down dari seorang Ryzen. Begitu tajam dari jarak yang begitu jauh. Hati-hati ketika muncul sedikit dilihat oleh Super Manggis, putus. Waduh, putus juga nggak bisa balikan, dan bingung di sini kalau kita lihat dari Satan bakal langsung maju ditemani oleh seorang Ryzen. Wah, gila barbar banget apa yang dilakukan. Dan bahkan Satan melakukan backup dengan sebuah shotgun di bagian belakang. Ivix tidak berdaya, kiri dan kanan, depan belakang. Terjadi pertukaran, dan kali ini BTR kembali berjaya. Knock 1 rush berhasil mereka jalankan, tapi Boom tahu, Boom sadar ini saat yang tepat untuk mereka maju. Semuanya pincang, tapi apakah dengan kaki mereka bisa sampai sebelum BTR melakukan revive? Yes, masih mendapati beberapa waktu. Spam utility sudah kembali dilakukan, 3 melawan 2. Masih cukup kuat karena berhasil revive. Namun granat dari yang terkonek ke arah seorang Spapper. Ini momentum untuk Boom bisa mendapatkan kembali winner chicken dinner. Spam ke bagian kiri, namun mereka belum mengetahui, sudah terlihat dan tertangkap lagi. Last man standing down. Boom berhasil menutup game yang kedua. Begitu cukup konsisten. Boom saklak-saklak ke boom. Wah gila, stay hungry. Hungry beast. Gila, Boom. Oh my god, hanya dengan 2 player coy. Hanya